Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya selaku moderator yang akan memimpin acara pada pagi hari ini, yaitu dengan tema Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kolaborasi membuat keyakinan kelas, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Mari saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu oleh Bunda Tri Sofia Handayani. Kepada Bunda Tri Sofia Handayani kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Aisyah 13 Jepara, yang terhormat Ibu Kepala Kelompok Bermain Aisyah 08 Jepara, dan saya hormati pula ibu-ibu semua peserta diseminasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada acara pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya selawat serta salam saya aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif dengan tema mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Berikut adalah CV dari saya. Nama Tri Sofia Handayani, tempat tanggal lahir Jepara 8 Oktober 1983, alamat Purwokerto RT3 RW1 Kalinyamatan Jepara. Instansi mengajar TK Aisyah 13 Jepara, pendidikan terakhir S1 PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu konsep-konsep inti dari budaya positif itu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan paradigma baru yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita sama-sama sudah tahu bahwa kodrat seorang anak PAUD atau anak usia dini adalah bermain, yakni dalam kita memberikan pengajaran pada anak usia dini seharusnya apalagi bermain. Kita seharusnya bisa membuat atau merancang sebuah permainan yang bermakna bagi anak usia dini itu sendiri. Dengan apa kita membuat permainan bermakna itu melalui dengan berbagai media yang ada di kelas kita. Misalkan kita merancang permainan dengan anak mengumpulkan benda sesuai warna atau mengumpulkan benda sesuai angka yang ada pada kotak yang telah disediakan. Dengan itu kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan yang kita berikan kepada anak itu merupakan kegiatan yang membuat anak enjoy, membuat anak itu senang.
Itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya. Untuk konsep ini yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Disiplin positif dapat membuat murid menyadari dan memahami akan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, hukuman, atau pujian dari orang lain. Disiplin adalah konsep utama dari budaya positif. Disiplin sendiri dapat kita artikan yaitu suatu ketaatan atau kepatuhan. Di sini kita dapat memberikan atau membimbing anak didik kita untuk taat atau patuh pada aturan yang berlaku, baik itu aturan yang berlaku di kelas maupun aturan yang berlaku di sekolah kita. Di sini juga selain kita membimbing anak, kita harus bisa memposisikan diri untuk berlaku disiplin. Disiplin laku dalam memberikan pengajaran kepada anak usia dini itu sendiri. Misalkan kita sudah kesepakatan dari sekolah, misalkan kita harus berangkat jam sekian, misalnya jam 7:15 guru harus sudah hadir di sekolahan. Itu harus kita sepakati, sudah kita sepakati bersama, artinya harus kita lakukan. Apabila kita melanggar, mungkin ada efek atau akibat atau hukuman dari pihak-pihak yang membuat kesepakatan itu sendiri. Disiplin itu kita buat untuk menyadarkan diri kita sendiri, untuk kita bisa menghargai diri kita sendiri. Dengan saya menghargai waktu, dengan saya menghargai diri saya sendiri, artinya saya bisa menghargai waktu itu sendiri. Oke. Dan untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar atau fondasi kita dalam berperilaku. Contoh dari kata nilai kebajikan antara lain yaitu peduli, tanggung jawab, saling menghormati, gotong royong, kebersihan, rajin, kepatuhan, semangat, kreatif, dan kejujuran. Itu merupakan kata dari nilai kebajikan yang sudah sangat dekat sekali dengan kita ya. Untuk kita mengajarkan kepada anak untuk saling peduli. Misalkan ada teman lain saat satu anak sedang makan, mungkin temannya tidak membawa bekal dari rumah. Nah, kita bisa berbagi. Di situ kita bisa saling peduli. Untuk tanggung jawab, kita bisa mengajarkan pada anak untuk bisa bertanggung jawab. Dalam hal ini, mungkin kalau di kelas yang hubungannya dengan kita anak usia dini ya, itu untuk merapikan mainan. Misalkan anak selesai bermain, dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dia harus membereskan kembali mainan yang sudah dimainkannya tadi. Setelah dia selesai, dia harus membereskan kembali, karena itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak itu sendiri. Tidak merapikan mainannya kembali, mungkin ada konsekuensi yang akan didapatkan oleh anak itu sendiri. Untuk saling menghormati, di sini saling menghormati antara teman yang satu dengan teman yang lain. Misalkan ada anak yang mungkin dari ekonominya standar ekonomi ke bawah, mungkin dia berpakaian agak lusuh tanpa disetrika atau gimana. Sedangkan anak yang dengan ekonomi tinggi, mungkin dengan ibunya yang rajin, dia rapi, dengan berpakaian rapi, dengan aroma dan juga wangi, mungkin dia harus saling menghormati. Jadi kita bisa menerapkan. Kalau misalkan anak ada yang menghina dengan yang lain, Pak bajumu kok kucel, Pak baumu kok tidak enak. Nah, itu bisa kita antisipasi dengan kita memberikan pemahaman kepada anak. Untuk saling bergotong royong, kita bisa terapkan di lingkungan kita, yaitu dalam anak melakukan kegiatan ataupun dalam anak bermain di dalam kelas. Supaya mainan itu cepat selesai dirapikan, maka anak-anak harus bergotong royong atau bersama-sama dalam membereskannya atau merapikannya. Untuk kebersihan, bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita, yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan kelas kita. Kita bikin kesepakatan setiap hari setelah anak makan snack,
bungkus harus selalu dibuang ke tempat sampah. Itu harus kita tekankan setiap hari, setiap waktu saat anak membuka jajan. Kita harus tekankan kata-kata seperti itu agar anak selalu terbiasa. Untuk kepatuhan sendiri dapat kita terapkan itu untuk mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama-sama. Mungkin saat pagi hari kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Hari ini anak-anak setelah bermain harus merapikan mainannya kembali. Setelah belajar harus mengembalikan peralatannya kembali. Peralatan tidak boleh ditinggal di meja. Karena apa? Kalau peralatan ditinggal di meja, maka peralatan yang digunakan akan hilang. Besok kita tidak bisa menggunakannya kembali. Seperti itu. Untuk semangat, anak bisa kita kasih semangat untuk setiap hari untuk semangat dalam belajar. Kita harus bersemangat untuk belajar hari ini. Kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hari yang kemarin. Untuk selanjutnya yaitu konsep inti yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bisa berasal dari ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar, dan motivasi intrinsik yaitu berasal dari diri kita sendiri. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Dia mau melakukan kepatuhan, dia mau melakukan ketaatan karena dia takut akan hukuman yang akan diberikan oleh pihak-pihak lain. Misalnya dalam hal ini, saat anak belajar di kelas, saat anak di sekolah, dia mau mengerjakan kegiatan yang diberikan oleh gurunya karena dia tidak ingin mendapat hukuman dari gurunya. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dalam hal ini anak dapat menyelesaikan, anak mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya karena dia akan mendapat imbalan atau hadiah dari gurunya. Berupa apa? Misalkan stiker atau tapo atau apa yang bisa diberikan guru kepada anak usia dini. Untuk motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita sebagai guru seharusnya bisa memiliki motivasi intrinsik itu sendiri. Dengan kita menghargai waktu, kita datang lebih pagi sebelum anak datang, itu merupakan tanggung jawab kita sendiri. Saya harus datang lebih pagi daripada anak-anak saya. Itu merupakan motivasi intrinsik atau motivasi untuk menghargai diri sendiri atau yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Untuk konsep yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yakni ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang untuk diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Itu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Di sini pada kebutuhan dasar ini ada sebuah kasus. Beberapa anak di kelompok A telah datang pada Bu Heni dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Heni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada sebuah kasus di bawah ini. Dari kasus yang sudah saya paparkan tadi, itu ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh seorang Doni. Anak yang bernama Doni ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni untuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makan, minum, dan tempat tinggal. Dari kasus yang ada tadi, kita bisa mengambil kesimpulan untuk kebutuhan dasar bertahan hidup seperti apakah yang sudah dilakukan oleh Doni. Kebutuhan dasar yang ada pada kasus di atas adalah karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Dari kasus di atas tadi, kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini
untuk Doni, makanya dia merebut makanan yang dibawa oleh temannya. Untuk kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan itu kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi maupun disayang dan menyayangi. Dari kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal makan temannya karena ia ingin merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan senang dan diterima. Pada kasus ini Doni merasa senang karena apa yang dilakukan oleh Doni ini dengan dia meminta makanan atau bekal pada temannya itu, akhirnya apa? Teman-temannya akan melaporkan kepada gurunya, artinya dia akan mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari gurunya itu tadi. Dan kemudian guru akan mengkomunikasikan kepada orang tua murid atau orang tua Doni untuk membawakan bekal makan siang untuknya. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan itu berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dalam hal ini Doni selalu meminta paksa makanan yang dibawa oleh teman-temannya, dan akhirnya apa? Teman-temannya merasa takut, teman-temannya merasa tidak suka pada Doni. Nah, ini kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni yaitu tentang penguasaan atau kekuasaan, karena dia merasa berani. Dia berani meminta kepada temannya. Nah, penguasaan pada diri Doni. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni adalah penguasaan atau kekuasaan terhadap teman-temannya. Kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kebebasan atau yang kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan yang terkait dengan kebebasan dalam memilih dan membuat pilihan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya dan beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena dia yang ada pada diri Doni itu, dia kepengen bebas, dia kepengen ada hal-hal lain atau hal-hal baru. Sedangkan untuk bekal yang dibawakan oleh orang tuanya itu hanya nasi dan telur, misalkan seperti itu. Sedangkan teman-temannya untuk bekal makan siangnya itu selalu berubah-ubah, selalu berbeda-beda. Ada sayurnya, ada buahnya, untuk ikannya juga bermacam-macam. Karena dia juga ingin merasakan apa yang dibawa oleh teman-temannya itu. Nah, itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebebasan. So, kebutuhan dasar yang lain yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencapai kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira dan tertawa. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dalam hal ini, saat dia melihat ada temannya itu nangis, ada temannya itu marah, dia akan merasa senang. Nah, dia punya kesenangan sendiri, dia punya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi dia itu kebutuhan kesenangan, karena dia merasa bangga, dia merasa senang kalau ada temannya yang diganggu itu sampai nangis. Nah, sampai temannya
melaporkan pada bu gurunya karena temannya takut. Nah, dia melihat hal itu merasa dia itu senang sekali. Nah, itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kesenangan. Nah, ini ada contoh kasus lagi kebutuhan dasar manusia tentang dinilai. Di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu jawaban Dinda. Kebutuhan yang ingin dipenuhi Dinda adalah apa? Kesenangan. Dia merasa senang, dia merasa enjoy, dia merasa happy kan kalau dia mengerjakan sesuatu dengan bersenandung. Nah, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan yang ingin dipenuhi Dinda yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin mendapat perhatian dari ibu gurunya karena waktu itu dia menggunakan ada hal yang berbeda dari dia. Biasanya dia tidak pernah memakai aksesoris yang baru. Pada waktu itu dia memakai aksesoris baru. Makanya dia ingin diperhatikan dan ingin mendapat kasih sayang atau sekedar disapa oleh bu gurunya. Wah, hari ini Mbak Dinda pakai jepit baru ya. Itu suatu kebutuhan dasar, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh seorang anak. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Dia ingin, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda yaitu kebebasan. Dia ingin ada kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan hanya menulis, mewarnai. Dia ingin metode atau kegiatan yang berbeda dengan yang dia lakukan setiap harinya. Dia ingin ada perubahan. Dia ingin apa itu namanya? Dia ingin melakukan kegiatan itu tidak seperti yang dia lakukan setiap harinya. Dia ingin ada perubahan. Untuk yang keempat yaitu aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan yang ingin dipenuhinya yaitu kebutuhan untuk penguasaan. Dia merasa tidak pede ya, untuk anak merasa tidak pede dengan gambarnya itu, tapi malah gambarnya ditunjukkan kepada teman-temannya. Nah, ini untuk konsep inti budaya positif yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Untuk posisi kontrol restitusi ini ada 5, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Sebelum saya memberikan pemaparan tentang posisi kontrol restitusi ini, saya akan menayangkan sebuah video tentang penerapan posisi kontrol restitusi yang dalam video ini nanti kita akan mendapatkan penjelasan tentang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren.
Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah video atau penerapan posisi kontrol seperti apakah yang dapat guru terapkan ke anak didiknya. Jadi ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, ibu-ibu semua sudah ada di posisi berapa ya? Ada di posisi berapa? Untuk yang selama ini ibu lakukan di kelasnya, sebagai 3, 2 sama 3. Ada lagi? Nah, dari kelima posisi kontrol ini bisa dikatakan benar semua, tapi yang paling tepat adalah sebagai posisi manajer. Untuk posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Pada posisi penghukum ini, sifatnya guru itu dia selalu mengatakan pada anak, katakan anak didiknya itu kamu itu selalu nakal, tidak bisa berbuat baik. Nah, itu juga posisi penghukum. Anak-anak penghukum itu ada konsekuensinya. Kalau hari ini kamu tidak mau berbuat baik, kamu selalu bersikap seperti itu, maka bunda akan menghukum kamu. Nah, itu posisi kita sebagai di posisi penghukum. Dan dampaknya apa yang akan terjadi pada murid? Murid akan cenderung mengulang kesalahan yang dilakukan untuk yang kedua kali atau yang berulang-ulang. Nah, dan perilakunya anak akan lebih agresif karena dia hanya tahu kalau saya berbuat seperti ini, saya juga akan mendapat hukuman seperti ini. Nah, besoknya lagi dia akan membuat kesalahan yang sama karena dia tidak diingatkan untuk diarahkan untuk ada keyakinannya dia hanya dimarahi dan mendapat konsekuensi. Kalau dia membuat kesalahan, dia akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya, posisi yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya lebih lembut. Kamu kenapa sih nak tidak mau manut sama bunda? Kenapa? Nanti kalau kamu seperti ini terus, bunda bisa dimarahin sama orang tua kamu. Nah, seperti itu dia akan berkata lebih lembut, tapi membuat anak itu merasa tidak nyaman karena anak itu merasa orang yang paling disalahkan. Seperti itu. Untuk dampak yang terjadi pada murid, anak merendah diri dan merasa gagal dan juga merasa tidak berharga. Untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Benar juga, untuk kita yang di anak usia dini, mungkin kita lebih condong untuk memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, karena kita menganggap bahwa kita kalau sebagai teman untuk anak bisa akan lebih nyaman dan nurut sama kita. Jadinya anak menganggap kita itu seperti orang tuanya atau orang yang paling dekat dengan dia. Dampak yang ada pada murid yaitu anak akan merasa tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu karena dia sudah merasa seperti ini. Misalkan kamu hari ini sudah bermain tidak mau membereskan, kenapa? Karena anak mungkin saya tidak mau membereskan bu, saya malas, saya tidak suka. Ya sudah, nanti ibu bereskan. Nah, kata-kata seperti itu dan akhirnya anak tidak akan mandiri, dia akan bergantung pada guru yang sering membantunya dia. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, maka anak akan tergantung kepada kita. Misalkan dalam kegiatan di kelas,
Dia mau mengikuti kegiatan, dia mau berdoa, duduk dengan rapi, dia mau mengerjakan kegiatan yang diberikan gurunya karena dia suka pada gurunya, karena dia merasa nyaman pada guru tersebut. Saat guru tersebut tidak hadir atau absen, mungkin akan digantikan dengan guru yang lain. Pas digantikan dengan guru yang lain atau guru yang guru penggantinya, dia akan merasa tidak nyaman dengan guru tersebut dan akhirnya apa? Anak tidak mau melakukan berdoa, tidak mau mengadakan kegiatan juga tidak mau, dia merasa ogah-ogahan, dia merasa malas karena dia tidak nyaman dengan guru penggantinya itu sendiri. Posisi kontrol yang selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini juga untuk posisi pemantau ini kita melihat apa kesalahan yang sudah dibuat oleh anak itu sendiri. Kalau anak membuat kesalahan seperti itu, anak harus bisa atau anak harus tahu konsekuensi apa yang akan dia dapatkan kalau dia melakukan kesalahan. Jadi anak tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, karena setiap permasalahan solusinya dari gurunya. Kamu harus lari keliling lapangan, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, karena dia tergantung pada gurunya. Itu sebagai pemantau. Untuk yang posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang diharapkan dari kita sebagai seorang guru bisa menerapkan posisi manajer, di mana posisi manajer ini memposisikan diri kita untuk mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Dengan cara apa? Dia diingatkan akan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati atau sudah dibuat bersama-sama. Dampak pada murid dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Untuk segitiga konsep inti yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahannya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada posisi ini, pada segitiga restitusi ini, guru diharapkan bisa mengarahkan anak untuk mencari solusi yang telah dihadapinya, solusi dari masalah yang sudah diperbuatnya sendiri. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yakni untuk tahapannya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, di mana guru bisa menanyakan pada anak apa kesalahan yang sudah diperbuat oleh anak. Nah, untuk yang validasi tindakan yang salah, guru bisa menyerahkan pada anak apa kesalahan yang sudah kamu buat dengan alasan-alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, apabila guru selalu menyalahkan anak, ya kamu tetap salah, maka akan menjadi masalah terus. Dan apabila guru bisa menerima alasan dia berbuat seperti itu, ada alasannya kenapa kamu kok mukul temanmu, itu alasannya apa. Guru bisa menerima dan bisa memberikan pencerahan pada anak atau memberikan sedikit gambaran atau solusi, maka tidak akan lebih berpikir lagi untuk ke arah yang lebih baik. Untuk langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yaitu di mana anak setelah berbuat kesalahan itu, anak ditanyakan, kamu hari ini telah berbuat apa? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Apakah hal tersebut itu baik atau buruk? Benar atau salah? Kalau itu salah berarti kamu harus memperbaiki perilaku kamu. Kamu harus memperbaiki kesalahan kamu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara dia mengingat kembali akan keyakinan yang telah dibuatnya. Keyakinan diri kamu apa? Kamu sampai melakukan hal itu untuk memperbaiki kesalahan kamu, itu keyakinan diri kamu itu seperti apa agar kamu bisa merubah dirimu menjadi lebih baik. Berikut akan saya tayangkan mengenai
kesalahan kamu. Besok juga kalau pergi ke sekolah memakai sepatu ya. Sekarang udah izinkan Mbak Supa untuk kembali bermain bersama teman-teman lagi. Silahkan. Mbak Lita. Tadi-pagi Bunda mendapat laporan dari teman kalau kamu hari ini tidak mau membantu teman kamu ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Oh, kamu hari ini tidak ikut merapikan mainan ya setelah membantu kamu untuk bermain ya. Terus kenapa kamu tidak mau merapikan mainannya? Kalau seperti itu salah apa betul ya? Kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Sekarang coba kamu ingat kembali apa ya keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekarang kamu mau merapikan mainan setelah selesai digunakan. Terima kasih Mbak Lita. Mbak Lita boleh bermain kembali bersama teman-teman di luar. Silakan. Itu tadi sudah saya tayangkan 2 video atau 2 kasus dari suatu permasalahan yang ada di kelas saya. Kalau menurut panjenengan dari kasus 1 itu kira-kira kesalahan anak itu apa? Untuk kasus yang pertama tadi itu kesalahan anak tidak memakai sepatu. Padahal kita sudah meyakini, kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bahwa setiap anak pergi ke sekolah harus menggunakan sepatu dan juga memakai seragam sesuai jadwalnya. Nah, itu sudah dibuat kesepakatan di awal dan anak seharusnya bisa memenuhi kesepakatan tersebut. Dalam hal ini, dalam segitiga restitusi tadi kita dapat menstabilkan identitas dengan menyatakan kepada anak kesalahan apa yang sudah kamu buat, menanyakan kepadanya untuk menstabilkan identitas. Kemudian dengan memvalidasi tindakan yang salah, apakah tindakan yang kamu lakukan dengan sekolah memakai sandal itu hal yang benar atau salah? Nah, itu anak bisa menjawab apakah hal yang dilakukan itu sudah benar atau belum benar. Yang menanyakan keyakinan dan keyakinan apa yang sudah disepakati secara bersama-sama itu tadi. Untuk yang kasus yang kedua tadi, kira-kira kesalahan anak yang kedua itu apa ya? Tidak mau merapikan mainan. Artinya anak tidak mau bertanggung jawab setelah bermain. Suatu masalah bagi anak itu sendiri. Kenapa anak tidak mau melakukan, tidak mau merapikan mainannya tadi? Kenapa tidak mau merapikan? Karena dia ingin bermain di luar. Nah, kita sebagai guru hendaknya bisa menanyakan apa yang sudah kamu lakukan, apakah itu benar atau salah, apa alasan kamu melakukan hal tersebut. Nah, kemudian baru menanyakan keyakinan yang dibuat secara bersama-sama. Sekarang kita membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kita bisa menerapkan untuk keyakinan kelas bisa kita terapkan di
lingkungan kelas kita. Setiap pagi kita membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Hari ini kesepakatan kita apa? Nah, anak harus bertanggung jawab untuk membereskan mainan setelah digunakan. Nah, itu salah satu dari keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas kita. Nah, di sini ada sebuah kasus dari mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau saat mengendarai motor. Untuk yang kedua, mengapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat. Di sini kita bisa simpulkan mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau saat mengendarai motor. Kalau menurut panjenengan itu suatu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Mungkin ada yang menyatakan pernyataan tersebut itu ada yang peraturan, ada yang keyakinan. Kalau menurut saya pribadi itu adalah suatu keyakinan. Kenapa? Karena bagi diri saya sendiri, setiap kali saya keluar pakai motor, kalau saya tidak memakai helm, maka apa yang akan terjadi akibatnya? Kalau kepala saya itu sorenya pasti akan terasa pusing. Itu kalau bagi saya sendiri. Nah, untuk hal tersebut juga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi saya sendiri. Nah, saya merasa aman karena apa? Saat saya berkendara motor di luar atau di jalan raya, mungkin kalau ada polisi saya akan merasa aman karena saya sudah memakai helm. Beda lagi kalau mungkin ada seseorang yang tidak memakai helm, dia berkendara kemana-mana, kalau dia ada polisi pasti dia akan merasa ketakutan sendiri, dia merasa tidak aman. Mungkin ada yang menyatakan untuk pernyataan pertama itu ada yang menyatakan peraturan, ada yang menyatakan keyakinan. Untuk yang kasus yang kedua, mengapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau menurut Anda itu keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Kita meyakini kalau kita memakai masker akan lebih menjaga kesehatan kita. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas. Nah, itu untuk membuat keyakinan kelas kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Misalkan untuk bertanggung jawab saat bermain, untuk makan sambil duduk, berdoa dengan rapi, berdoa dengan tertib, itu suatu keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita. Jadi setiap pagi kita bisa membacakan keyakinan kelas tersebut di hadapan anak-anak. Keyakinan kelas hari ini kita apa? Membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Terus bertanggung jawab membereskan mainan setelah digunakan. Ada lagi, anak bisa makan sambil duduk, tidak sambil lari atau sambil jalan-jalan. Nah, itu suatu keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Itu bisa kita ucapkan setiap pagi. Jadi setiap anak melakukan kesalahan, dia akan diingatkan dengan keyakinan kelas tersebut. Kalau misalkan dia habis bermain tidak mau merapikan langsung lari keluar, maka kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas kita hari ini apa. Nah, anak akan mengingat keyakinan kelas tersebut dan anak akan menyadari kalau hal yang dilakukan itu belum benar atau salah. Maka anak akan berpikir dan memperbaiki dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada siang hari ini saya akan membuka 2 pertanyaan kepada teman-teman yang mau bertanya. Kami persilahkan. Ya, oh ya, ada Bunda Erin yang mau bertanya pada siang hari ini. Terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana cara menerapkan budaya positif di kelas Bunda yang bisa dipraktekkan di kelompok bermain maupun di TK? Terima kasih untuk pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di kelas? Budaya positif kita ambil dari kata budaya sendiri. Budaya itu apa sih? Budaya itu merupakan
kebiasaan atau adat istiadat. Nah, di sini kita bisa terapkan di lingkungan kelas kita. Kita hendaknya bisa membiasakan anak untuk bersikap yang benar atau lebih baik. Misalkan anak disuruh kalau makan kita sambil duduk, makan tidak sambil lari-lari. Nah, itu satu pembiasaan. Anak pagi datang ke sekolah mengucapkan salam kepada gurunya. Anak kita dengan menyapa dengan senyum, dengan sapa. Nah, itu adalah suatu pembiasaan baik yang bisa kita terapkan di lingkungan anak sekolah dini. Nah, mau ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan Bunda, kalau misalkan tadi dalam posisi kontrol restitusi ya, ada anak yang setiap harinya maksudnya untuk kegiatan di kelas dia tidak mau untuk mengikuti secara bersama-sama dengan temannya. Anaknya aktif, lari ke sana, lari ke sini seperti itu. Terus kalau saya mengatakan seperti ini contohnya, misalkan Halo Marzio, anak hebat, hari ini bisa berbuat baik ya. Bisa tolong bantu Bunda di kelas untuk mengawasi teman-teman, untuk teman-teman nanti bisa belajar bersama-sama. Bisa Marzio kalau seperti itu. Kalau ucapan yang saya sampaikan seperti itu masuknya ke yang posisi kontrol restitusi yang apa, yang di antara 1 sampai 5 tadi. Ya, seperti itu. Mungkin bisa diberi penjelasan. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berarti tadi Bunda menanyakan kalau Bunda tadi menjawab seperti itu, berarti saya berada di posisi mana ya? Seperti itu ya. Berarti kalau seperti itu Bunda masih berada di posisi teman, karena dia ingin menganggap anak itu sebagai teman. Nah, seharusnya kita bisa menanyakan kepada teman. Boleh kita menanyakan, memposisikan diri kita sebagai teman, tapi seharusnya kita bisa sedikit menanyakan kepada anak, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Kita melakukan pendekatan kepada anak. Kalau paling tidak kita membuat keyakinan kelas dulu pada pagi harinya sebelum anak melakukan kegiatan. Kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Setelah keyakinan kelas itu dipahami oleh semua warga kelas itu sendiri, mungkin anak lama-lama, kalau mungkin 1-2 hari dia akan habis berhilang, berarti gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu diucapkan setiap hari, maka anak akan ingat, aku punya keyakinan kelas seperti ini. Karena dengan keyakinan kelas seperti itu, maka anak akan semakin menyadarinya. Dan kita bisa, setiap anak melakukan kesalahan atau anak membuat kesalahan itu sendiri, anak bisa menyelesaikan masalah atau solusinya itu dengan diingatkan kembali atas keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Tapi untuk yang keyakinan kelasnya itu bagaimana kalau seperti kasusnya Marzio Bunda? Kalau seperti kasusnya Marzio, keyakinan kelasnya seperti apa? Oke, kita buat keyakinan kelas sebelum melakukan kegiatan. Misalkan anak tidak mengganggu temannya, kita saling menghormati. Kita kembali ke nilai-nilai universal tadi. Kita saling menghormati, kita saling menghargai dengan teman. Kalau kita kasih penjelasan ke anak, saling menghargai itu seperti apa sih? Saling menghormati teman itu seperti apa sih? Nah, dengan nilai-nilai universal tadi, kita ingatkan kepada anak, kita berikan pemahaman kepada anak, insya Allah anak akan mengerti. Nah, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai dengan temannya. Dengan apa? Dengan tidak saling mengganggu temannya. Itu akan diingat. Maka memori anak akan tertanam dalam memori anak. Nah, itu. Berarti kesepakatan kelas ya tadi ya, itu berarti harus diucapkan setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran. Ya, untuk keyakinan kelas itu setidaknya bisa kita ucapkan setiap pagi. Nah, keyakinan kelas ini anak bisa memahami isinya itu apa, yang harus dilakukan itu apa. Nah, seperti itu. Jadi setiap hari diingatkan. Setiap kali dia membuat kesalahan, dia akan diingatkan dengan keyakinan kelas tersebut. Kamu sudah meyakini kalau kamu saling menghormati, saling menghargai antara teman. Nah, insya Allah lama-lama anak akan bisa memahami
hal tersebut, dan keyakinan tersebut akan terwujud di kelas kita. Berarti bisa diawali dari langkah pertama, menuliskan keyakinan kelas itu bersama dengan anak terus ditempel di Iya, tembok. Iya. Setiap hari kan anak nanti bisa mengucapkan bersama-sama. Iya benar kan, kita setiap hari kita ulang-ulang. Setiap anak melakukan kesalahan, dia akan diingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara atau disepakati bersama-sama, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan dan jawaban yang telah diberikan oleh pemateri. Acara yang selanjutnya yaitu kolaborasi membuat keyakinan kelas. Untuk kegiatan yang terakhir ini kita mau membuat keyakinan kelas, kita bekerja sama. Di sebelah kiri panjenengan sudah saya tempelkan papan plano. Nanti setiap guru bisa menuliskan 2 sampai 3 keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian nanti ditempel di papan plano yang sudah saya terapkan itu di sebelah kiri panjenengan. Nanti bisa kita terapkan bersama-sama di kelas. Kita saling berkolaborasi saja. Untuk yang sudah membuat yang pertama mengucapkan salam saat datang dan pulang. Nah, itu bisa kita terapkan, bisa kita sepakati untuk ini mengucapkan salam ketika datang dan pulang. Nah, biasakan disepakati ya. Untuk mengucapkan maaf, tolong dan terima kasih. Nah, ini merupakan kata-kata ajaib bagi anak. Minta tolong, maaf. Nah, itu kata-kata ajaib bagi anak. Nah, merapikan mainan setelah bermain. Bisa kita sepakati. Nah, kemudian mengucapkan salam ketika masuk kelas. Nah, ini hampir sama. Mari bersama-sama merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, ini hampir sama untuk yang poin yang ketiga. Selanjutnya berbuat baik dengan sesama teman. Nah, artinya dia tidak mengganggu temannya, tidak. Selanjutnya menghargai sesama teman. Oke, membuang sampah pada tempatnya sesuai selesai makan snack, minum sambil duduk. Nah, itu bisa kita sepakati. Nah, saling menyayangi teman. Oke, bisa. Ini untuk kata nilai universalnya di menyayangi teman, saling menghormati. Untuk yang selanjutnya mau meminta maaf ketika berbuat salah. Nah, ini ada kata-kata maafnya, kata-kata ajaib bagi anak. Mengikuti kegiatan sholat duha bersama-sama. Aku rajin sholat. Oke, bisa kita sepakati untuk yang kesepakatan dari kelompok bermain. Nah, nanti untuk yang kelompok bermain ini nanti bisa dirangkum jadi satu buat jadikan kesepakatan kelas. Nanti bisa ditempel di kelas dan bisa dibacakan setiap pagi untuk anak, agar anak mengingat akan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Untuk yang kelompok A, tidak mengganggu teman. Nah, ini untuk tidak mengganggu teman bisa diganti saling menghormati
yaitu berbuat baik dengan teman. Berbuat baik kepada siapa saja, ini bisa dijadikan satu poin. Merapikan mainan kembali, saling menolong dengan teman dan bunda di kelas. Oke, nanti bisa digunakan. Selanjutnya, aku hebat, pintar, rajin, dan semangat. Oke, ini untuk kata-kata semangat untuk anak. Aku anak hebat, aku mengembalikan mainan pada tempatnya. Aku sayang temanan. Bagus, ini untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat nanti untuk di kelas. Aku anak pintar, saling berbagi makan dengan teman. Aku makan dan minum sambil duduk. Aku tidak memukul sembarangan. Nah, ini kata-kata tidaknya bisa kita hilangkan. Aku berbuat baik dengan teman. Anak soleh makan dengan duduk dan tangan kanan. Nah, ini nanti untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelompok A ini nanti bisa dirangkum jadi satu. Kita bisa buat seperti banner, bisa kita terapkan di kelas dan kita bacakan untuk anak-anak setiap harinya. Untuk yang kelompok B, aku anak soleh, aku anak baik, aku akan menyayangi teman-temanku. Aku anak rajin, aku akan merapikan permainan setelah bermain, aku akan mendengarkan saat bunda memberi penjelasan. Aku sekolah lebih awal. Berbuat baik dengan teman, saling menolong antar teman, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas bersama-sama. Aku anak hebat, belajar bersama dengan teman-teman. Aku berbuat baik kepada teman. Nah, ini untuk dari kelompok bermain, kelompok A, kelompok B ini kesepakatan ini bisa kita terapkan di kelas kita. Kita buat tulisan tangan boleh, kita bikin banner boleh, kita bikin tulisan yang kita print out juga bisa. Nah, kalau bisa untuk anak kelompok, untuk anak PAUD itu tulisannya kita buat agak besar. Mungkin bagi anak itu anak tidak bisa membaca, tapi anak mendengar setiap anak diperdengarkan terus, maka keyakinan kelas itu akan tumbuh pada diri anak usia dini. Oke, terima kasih untuk kolaborasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bunda Tri Sofia Handayani yang telah memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.